Indonesia baru saja meluncurkan senjata finansial terbarunya, Danantara Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibentuk pada tahun 2025. Langkah pertamanya tidak main-main. Mereka langsung merekrut para profesional kelas dunia dari GIC Singapura, salah satu SWF terbaik di planet ini. Ada Daniel Lim untuk fokus di private credit, dan Wei Han Wong di private equity. Pesan yang ingin dikirim sangat jelas. Danantara ingin langsung bermain di liga besar pasar keuangan internasional. Danantara berdiri di atas sebuah kepercayaan yang mentereng, bahwa literasi finansial tingkat tinggi dapat menggiring modal global masuk ke Indonesia. Seperti seorang lulusan baru dengan ijazah teknik keuangan tercanggih, ia percaya, selama proposalnya cemerlang dan valuasinya meyakinkan, modal akan mengalir dengan sendirinya. Padahal, dalam realitas ekonomi global yang brutal, kebenaran itu justru terbalik. Para pakar ekonomi kelembagaan telah lama mengingatkan, dana abadi negara hanya dipercaya jika didukung oleh dua hal, institusi yang kuat dan basis pendapatan yang berkelanjutan. Strategi penggalangan dana yang kompleks hanyalah alat, bukan fondasi. Yang menciptakan kepercayaan investor global adalah kapasitas produksi yang nyata dan kualitas institusi yang bersih. Dan disinilah letak masalah fundamental Indonesia. Kita hari ini belum memiliki ekosistem produksi yang kokoh, kepastian regulasi, dan tata kelola yang disiplin. Tanpa tiga pilar itu, keunggulan finansial yang coba ditampilkan Danantara hanyalah kosmetik. Ini adalah risiko yang sangat berbahaya. Para ekonom sudah memperingatkan adanya negative carry trap, sebuah jebakan di mana utang tumbuh lebih cepat daripada surplus produktif. Ini adalah risiko yang dihadapi Danantara. Jika BUMN kita belum bisa menghasilkan keuntungan yang stabil dan bersih, meminjam uang, leverage, untuk berinvestasi justru akan menggerogoti arus kas negara dan menaikkan risiko utang kita. Alih-alih menjadi super fund, ia bisa berubah menjadi super liability atau super beban utang. Di atas panggung politik, ambisi Danantara terdengar heroik, mengelola aset hingga 14.000 triliun rupiah, atau setara 900 miliar dolar AS, untuk menyaingi raksasa seperti GIC Singapura. Namun dalam dunia keuangan, angka besar selalu membawa risiko besar. Bendera merah pertama. Modalnya dari mana? SWF yang ideal tumbuh dari surplus, bukan dari kekurangan. Norwegia dan Arab Saudi bisa membangun dana raksasa, karena kekayaan alam mereka melimpah ruah. Indonesia berbeda. Kita tidak punya surplus anggaran. Jika Danantara didanai dari utang baru atau privatisasi aset negara secara tergesa-gesa, ini adalah bom waktu yang diwariskan ke anak cucu. Bendera merah kedua, godaan politik. Ini adalah risiko terbesar di negara yang demokrasinya belum matang. Ketika keputusan investasi dilakukan di ruang tertutup, politik akan selalu menunggu di tikungan. Jika alokasi dana dipengaruhi oleh kedekatan kekuasaan alih-alih kelayakan bisnis, Danantara akan terseret untuk menambal lubang bisnis kawan politik atau mengongkosi ambisi sesaat penguasa. Ini adalah harta karun raksasa di negeri yang elitnya haus proyek. Bendera merah keberlanjutan. SWF adalah institusi lintas generasi, bukan proyek satu rezim. Jika arah investasinya berubah setiap kali ganti pemerintahan, kepercayaan investor global akan runtuh seketika. Danantara sering lupa siapa yang mereka coba rayu. Investor kelas dunia, dana pensiun dari Kanada, Norwegia, atau Amerika, memiliki tiga sifat yang tidak pernah berubah. Mereka sangat canggih, mereka sangat berhati-hati, dan mereka hanya menghormati reputasi serta ekosistem yang solid. Mereka tidak akan menaruh miliaran dolar hanya karena pidato yang lantang atau pitch deck yang indah. Mereka hanya tunduk pada tata kelola, rekam jejak, dan kepastian aturan main. Berbagai studi telah membuktikan, tata kelola yang lemah hanya akan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana untuk tujuan politik, bukan keuntungan ekonomi. Jika sponsor proyeknya tidak punya rekam jejak yang bersih dan tidak independen dari political capture, investor top tier akan menghindar. Siapa yang akan datang?
Hanya para pemburu rente, spekulan, dan dealer yang mengejar komisi. Modal seperti ini datang cepat, dan pergi akan lebih cepat lagi saat krisis pertama datang. Kapital global mengikuti institusi yang kuat, bukan produk keuangan yang canggih. Dan itulah inti masalah Danantara. Ia sibuk mempelajari cara menggalang modal, sebelum memahami mengapa modal itu mau percaya. Jika Danantara memaksa beroperasi tanpa dukungan ekosistem bisnis yang matang, jika BUMN kita masih tidak efisien, logistik masih mahal, dan data masih berubah-ubah setiap ganti menteri, maka yang akan benar-benar tumbuh bukanlah AUM, Assets Under Management, melainkan AUM, Arrangement Under Minister, pengaturan di bawah menteri. Biaya pendirian superfund ini sangat mahal. Biaya konsultan strategi, biaya penasihat hukum, biaya promosi internasional. Jika modal yang masuk minim dan dampaknya kecil, Danantara hanya akan menjadi superfund yang super mahal, tapi super kecil dampaknya. Danantara hari ini berada di persimpangan. Ia bisa menjadi arsitek masa depan ekonomi Indonesia, mendorong industrialisasi modern, dan mengubah struktur ekonomi kita selamanya. Tapi, ada syaratnya. Reformasi BUMN harus selesai lebih dulu. Mesin penghasil uang negara harus kuat lebih dulu. Tata kelola harus transparan dan bebas intervensi lebih dulu. Tanpa itu semua, Danantara tidak lebih dari sekumpulan profesional keuangan canggih yang dipakai untuk menggadaikan sisa-sisa aset masa depan negara. Itu bukan visi jangka panjang. Itu hanyalah ilusi kompetensi. Mereka mencoba membangun puncak piramida tanpa membangun fondasinya. Dan puncak tidak bisa berdiri sendiri. Danantara harus memilih, menjadi arsitek industrialisasi, atau sekadar menjadi pelukis ilusi baru bagi elit kekuasaan. Menjadi super fund, atau berakhir sebagai super slogan.